Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kami tentang materi latar belakang dan model pembelajaran tematik. Sebelumnya perkenalkan anggota kami terlebih dahulu dari kelompok 1. Yang pertama Nevita Liana, yang kedua Okhwatul Lutfia dan Ummul Hazizah. Nah, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu landasan teori. Pembelajaran tematik dilakukan dengan mengacu pada beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Untuk yang pertama, landasan filosofis ini diketahui bahwa sangat dipengaruhi oleh 3 aliran, yakni progresifisme, konstruktivisme, dan humanisme. Progresifme itu meliputi kreativitas dan pengalaman. Sedangkan konstruktivisme yaitu meliputi fenomena dan gejala-gejala alam. Lalu yang humanisme itu dari segi keunikan atau kekhasannya, potensi anak dan motivasi yang dimiliki oleh peserta didik. Lanjut landasan yang kedua, yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang terakhir yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis ini berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah. Landasan tersebut ada 2, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lanjut ke pembahasan latar belakang pembelajaran tematik. Pembelajaran yang dilakukan dengan mata pelajaran terpisah akan menyebabkan kurang mengembangnya anak untuk berpikir holistik dan membuat peserta didik kesulitan dalam mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata. Akibatnya, peserta didik tidak mengerti manfaat dari materi yang dipelajari untuk kehidupan nyata yang sesungguhnya, sehingga strategi untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh menggunakan pembelajaran tematik. Berdasarkan bahan uji publik yang disampaikan oleh Kemendikbud, diketahui bahwa kurikulum yang lalu 2006 itu memiliki beberapa kekurangan, antara lain beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, metodologi, pembelajaran aktif, dan lain-lain itu belum masuk ke dalam kurikulum, belum terakomodasi. Dan di sini kurikulum 13 muncul ini itu sebab diajukan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menjawab permasalahan yang dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Jadi peran kurikulum 2013 itu bisa dikatakan sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Oke, di sini nama saya Ummul Hazizah. Saya akan menjelaskan materi pengertian pembelajaran. Jadi, pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga siswa tidak belajar konsep dasar secara parsial atau terpisah-pisah. Jadi, pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan disambungkan ke konsep yang lain, dan dengan berbagai pengalaman belajar anak, pembelajaran akan lebih bermakna. Jadi, anak sekolah dasar berada pada masa anak-anak yang tumbuh dan berkembangnya sangat luar biasa. Dan proses pembelajaran anak masih menggunakan konsep dasar yang sederhana dan masih bergantung pada objek-objek dan pengalaman yang dialami secara langsung. Ya, dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, diantaranya 1. Siswa mudah memusatkan pada suatu tema tertentu. Jadi, anak itu tidak perlu belajar dengan satu mata pelajaran yang terpisah-pisah. Belajar matematika sendiri, belajar IPA sendiri. Jadi anak seumuran SD atau MI adalah anak yang belajarnya masih menggunakan konsep-konsep dasar. Jadi kita sebagai guru atau orang tua harus memilihkan materi yang sekiranya anak paham berbagai mata pelajaran tapi dengan satu tema saja.
Lanjut, yang nomor 2, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Contohnya gini, anak itu diajak ke sawah dan kita sebagai guru kita rangsang anak itu dengan pertanyaan. Kita tanyai, apa bentuk sawah ini? Jawabnya persegi. Maka langsung otomatis anak itu sudah belajar tentang struktur kognitif tentang matematika. Dan misal anak itu melihat ada belalang yang dimakan burung. Jadi masuklah dalam konsep rantai makanan dalam pembelajaran IPA dan seterusnya dan lain-lainnya. Bermain di situ bisa didisihkan suatu pelajaran. Ketika anak melihat keindahan sawah atau lingkungan, bisa kita buat tugas membuat puisi keindahan alam dan masuk pada konsep materi bahasa Indonesia. Nah, begitu. Lalu anaklah dimulai dari itu guru menjadi fasilitator dan mediator. Jadi guru itu harus pintar-pintar ngasih pelajaran yang sekiranya anak itu langsung aktif dalam pelajaran itu. Yang nomor 3, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Jadi guru harus pintar memilih topik yang sesuai dalam membimbing pelajaran, biar anak itu tidak mudah jenuh dan selalu aktif dalam proses pembelajaran. Yang nomor 4, dapat mengembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Jadi pembelajaran tematik kali ini anak-anak benar disuruh mengeksplor, mengolah pikirannya. Jadi tidak monoton dengan penjelasan guru sehingga anak tidak mudah bosan. Proses pembelajaran pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak tersebut melalui proses pengalaman mereka dengan mengamati, mencoba, dan kita tunjukkan faktor lingkungan mereka. Kita sebagai guru dan orang tua, sebagai teman di sekitarnya, berperan sebagai fasilitator. Yang terakhir, nomor 5, siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas dan sebagainya. Jadi, makna dan manfaat belajar tema itu apa sih? Dengan anak-anak melakukan langsung apa yang sedang dipelajari, anak akan lebih memahami apa arti belajar. Misal anak itu belajar matematika, jadi anak itu menyadari apa sih gunanya belajar matematika. Kita seumpama beli jajan di warung harus menggunakan uang. Jika kita tidak tahu mata uang atau angka uang, itu bisa jadi gak bisa jual beli kan gitu ya. Begitupun IPA, gunanya apa belajar IPA, mengetahui apa itu mata, mana mata telinga itu untuk apa. Jika anak mengetahui apa makna belajar pelajaran itu, anak akan lebih giat belajarnya, akan lebih aku mau belajar itu supaya aku bisa gitu. Jadi anak itu sudah bisa mengolah pikirannya. Selanjutnya, pendekatan tematik dirancang agar proses pembelajaran dari beberapa mata pelajaran yang diampu guru kelas, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS yang dipelajari peserta didik menjadi lebih berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri. Jadi, dalam satu tema itu ada beberapa mata pelajaran. Jadi, anak itu belajar itu tidak harus satu-satu, PPKN sendiri, Bahasa Indonesia sendiri, Matematika sendiri. Jadi itu bisa disatukan. Kayak tadi ya, belajar di sawah sudah mencakup pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, terus IPA dan lain-lainnya. Jadi anak itu tidak monoton dengan penjelasan guru seperti tahun-tahun lalu kan tidak menggunakan K13 ya. Dan sementara untuk kegiatan mata pelajaran agama, olahraga, dan mulok
diajarkan secara mandiri oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi untuk materi akidah akhlak, untuk yang MI akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, lah itu dikasih jam pelajaran sendiri, tidak dimasukkan tema. Untuk olahraga setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 1 minggunya. Model-model pembelajaran tematik. Model-model pembelajaran tematik ada 10. Mengaitkan beberapa aspek dari intra mata pelajaran maupun antar pelajaran. Yang pertama yaitu model terhubung atau the connected model. Yang kedua model jaring laba-laba atau the webbed model. Yang ketiga model tematik terpadu atau the integrated model. Yang keempat yaitu model sarang atau the nested model. Yang kelima model penggalang atau the fragmented model. Yang keenam yaitu model terurut atau the squared set model. Yang ketujuh model irisan atau the shared model. Yang kedelapan model galur atau the treated model. Yang kesembilan model celupan atau the immersed model. Dan yang terakhir yaitu model jaringan kerja atau the networked model. Next, dalam model tematik terpadu hanya ada 3 model yang dikembangkan atau dikenal di sekolah maupun lembaga pendidikan tenaga keguruan atau bisa disingkat LPTK di Indonesia. Ketiga model tersebut adalah yang pertama yaitu model terhubung atau the connected model, yaitu pada prinsipnya mengupayakan adanya keterkaitan antar konsep, keterampilan, topik, ide kegiatan dalam satu bidang studi. Yang kedua yaitu model jaring laba-laba atau the webbed model, yaitu pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu yang menjadi tema sentral bagi keterhubungan berbagai bidang studi. Yang ketiga yaitu model tematik terpadu atau the integrated model, yaitu model pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan lintas bidang ilmu utama dengan mencari keterampilan, konsep, dan sikap yang tertumpang tindih. Next, jadi dalam menerapkan model pembelajaran tematik terpadu ini, kita haruslah saling melakukannya dengan cara yang bersahabat, menyenangkan, dan bermakna bagi anak. Sedangkan dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan, anak tidak harus didrill, tetapi ia belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Sekian pembahasan dari kami dan terima kasih atas perhatian kalian semua teman-temanku. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mudah diterima oleh kalian semua. Wassalamualaikum.